Hai, ketemu lagi dengan saya Fitri Tunjung Sari di Fitri's Class. Hari ini saya akan membahas mengenai resesi ekonomi. Nah, tentu saja Anda semua pernah mendengarkan yang namanya resesi ekonomi, terutama akhir-akhir ini. Dan resesi ekonomi ini sudah terjadi di banyak negara ya. Dan Indonesia pun sudah mulai harus berhati-hati menjelang kemungkinan terkena resesi dan dampaknya. Nah, apa itu resesi dan apa saja dampaknya akan saya bahas sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya Fitri Tunjung Sari. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, topik hari ini cukup berat ya. Tetapi kita semua harus tahu sebagai warga negara Indonesia dan harus siap dengan segala resiko yang ditimbulkan oleh resesi ekonomi. Kenapa resesi ekonomi ini mulai membayang-bayangi negara kita? Karena adanya pandemi virus corona ini mulai berdampak luas, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di hampir seluruh negara. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi ini kan banyak roda-roda kehidupan yang tidak berjalan, terutama di sektor ekonomi. Nah, misalnya yang tadinya harus beraktivitas keluar dengan mudahnya, tetapi sekarang tidak lagi bisa dijalankan dengan semudah seperti dulu. Ya, semua ada aturan-aturannya, ada protokol-protokolnya, dan itu membuat banyak bisnis mengalami kebangkrutan. Ya, atau minimal kalau nggak bangkrut ya pasti ada mengalami penurunan dalam kinerjanya. Nah, kita semua tahu ya, gara-gara pandemi virus corona yang awalnya ada di kota Wuhan, Cina ini, sekarang beberapa negara sudah mulai menyatakan resmi terjadi resesi. Mulai dari Korea Selatan, Singapura, Jerman, Prancis, Italia, hingga Amerika Serikat berdasarkan sumber dari kompas.com. Nah, apa sih indikator dari resesi ekonomi itu? Dikutip dari thebalance.com, ada 6 indikator yang sangat presisi untuk mengetahui apakah resesi sudah terjadi. Keenam indikator itu adalah: 1. Penurunan produk nasional bruto atau PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Oke, jadi dalam 1 tahun ada 4 kuartal ya. Berarti 12 dibagi 4 jadi triwulan, atau kita sebutnya dalam triwulan. Ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Jadi kalau sama 2 kali berturut-turut, triwulan 1 dan triwulan 2 negatif, PDB-nya mengalami penurunan, maka itu merupakan tanda-tanda terjadi resesi ekonomi. Yang kedua, terjadi penurunan PDB sebanyak 1,5%. Yang ketiga, terjadi penurunan kegiatan manufaktur dalam periode 6 bulan. Ya, kegiatan manufaktur itu biasanya banyak terjadi di pabrik-pabrik ya. Kemudian yang keempat, penurunan pekerjaan non pertanian sebesar 1,5%. Nah, ini ciri-cirinya banyak terjadi PHK ya, non pertanian, ingat. Yang kelima, menurunnya jumlah lapangan kerja di lebih dari 75% industri selama 6 bulan atau lebih. Ini tanda-tandanya sudah banyak sekali, sudah banyak terjadi PHK, sudah banyak terjadi penurunan lapangan kerja, lowongan kerja semakin sedikit. Dan yang keenam, peningkatan angka pengangguran sebanyak 2 poin, minimal di angka 6%. Jadi ini semua yang merupakan ciri-ciri dari resesi. Nah, ciri-ciri lain adalah misalnya dengan penurunan pendapatan real, penurunan penjualan retail, dan meningkatnya tingkat pengangguran. Itu ada ciri-ciri yang real ya, yang paling jelas. Nah, ini semua sudah hampir membayangi.
di Indonesia sudah banyak terjadi. Ya pada kuartal yang kedua ini Indonesia telah mengalami dia pertumbuhan ekonomi sudah negatif ya. BPS atau Badan Pusat Statistik baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar minus 5,32%. Jadi ini udah minus nih kuartal kedua. Kemarin kuartal 1 masih positif. Ya, jadi makanya Indonesia belum menyatakan resesi karena kuartal 1 positif, kuartal 2 negatif. Kuartal ketiga, kalau sampai kuartal ketiga ini kita mengalami negatif lagi, maka Indonesia secara teknis bisa dinyatakan mengalami resesi. Sebelumnya pemerintah masih optimistis jika Indonesia akan terbebas dari jerat resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi akan mulai pulih pada kuartal 3 tahun 2020. Ya, dengan harapan COVID ini sudah bisa teratasi ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada obatnya dan bahkan banyak kasus yang kembali melonjak di beberapa tempat, beberapa kota ya, beberapa wilayah itu yang tadinya kasusnya sudah menurun malah jadi melonjak lagi. Tadinya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi di periode Juli sampai September 2020 bisa tumbuh hingga 1% dalam skenario optimis. Namun dalam skenario terberatnya perekonomian akan tumbuh negatif. Ya. Nah, dengan adanya minus 5,32 di kuartal kedua, maka Menteri Keuangan memproyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2020 sebesar minus 1 hingga positif 1,2%. Jadi kita nggak tahu nih, Mas dapat di minus atau dapat di positif. Kalau dapat di positif berarti kita nggak resesi. Tetapi kalau kita masih dapat minus lagi, berarti udah 2 kuartal betul-betul, yaitu kuartal kedua dan kuartal ketiga, kita minus. Kalau demikian yang terjadi, maka Indonesia secara teknis mengalami resesi. Pada tahun 2020 ini memang tergantung kinerja di kuartal ketiga dan 4. Kalau kuartal 3 tidak bisa dihindari lagi, artinya kalau negatif, maka ya berarti terjadi resesi. Nah, apa sih dampaknya kalau Indonesia resesi? Ini perlu Anda ketahui semua, karena efeknya nanti ke pembahasan kita di dalam channel ini, yaitu bisnis ya. Dampak jika Indonesia resesi adalah 1, daya beli turun. Daya beli turun ini sebenarnya saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda demikian. Ya, jika Indonesia terkena resesi, dunia usaha akan merasakan dampaknya. Perusahaan akan melakukan penghematan besar-besaran dan ini sudah banyak terjadi di berbagai perusahaan. Akibatnya, gelombang PHK tidak bisa dihindari ya. Jadi karena perusahaan melakukan penghematan, maka banyak terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Karena terjadi PHK, maka orang-orang yang tadinya bekerja dan memiliki gaji menjadi tidak memiliki penghasilan lagi. Nah, hal ini mengakibatkan angka kemiskinan menjadi bertambah. Otomatis, yang tadinya dia mampu untuk membeli banyak barang ya, atau kita sebut sebagai konsumsi rumah tangga, ya, konsumsi rumah tangga ini sebagai pendorong ekonomi domestik ya, yang tadinya dia mampu membeli banyak, sekarang tidak mampu lagi, sehingga dikatakan bahwa konsumsi rumah tangga akan menurun. Selain itu masyarakat juga pasti ini dan pasti sudah terjadi mulai menghemat pendapatannya ya, karena yang tadinya punya pendapatan sekarang menjadi tidak ada lagi, jadi dia hidup hanya dari tabungan, sehingga dia harus melakukan penghematan besar-besaran. Dan ini mengakibatkan daya beli menjadi turun ya, karena dia harus berhemat kan. Dan mereka yang kehilangan income, jadi bisa disimpulkan bahwa mereka yang kehilangan pendapatan atau income akan kehilangan daya beli. Karena kehilangan daya beli, maka mengurangi konsumsi rumah tangga. Nah, sedangkan mereka yang masih punya income juga akan berhati-hati. Kenapa? Karena nasib mereka ini juga nggak tahu ke depan bakal bagaimana. Banyak perusahaan yang mulai gulung tikar ya, perlahan-lahan ya mulai melakukan penghematan, sehingga mereka yang masih bekerja harus mulai melakukan penghematan. Nah, karena melakukan penghematan, maka mereka akan menunda konsumsinya. Menunda ya, bukan nggak beli, tapi ditunda dulu. Ya, misalnya yang tadinya pengen beli mobil, ditunda dulu, jangan beli mobil. Misalnya yang tadinya mau kredit rumah, ditunda dulu, tidak melakukan kredit rumah.
Nah, apa yang ditunda terutama pada barang-barang sekunder atau barang mewah. Ya, barang-barang sekunder tadi misalnya mobil. Walaupun rumah merupakan suatu barang primer, tetapi tentu banyak konsumen yang harus berpikir kalau dia mengambil kredit, maka dia harus membayar cicilan ya. Dia harus berpikir apakah dia mampu atau tidak membayar cicilan di masa-masa peminjamannya dia itu. Nah, efek yang kedua selain daya beli turun adalah sulit dalam mencari pekerjaan. Selain daya beli yang menurun, para pencari kerja juga akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi lowongan itu akan sangat terbatas dan yang mencari itu akan menjadi sangat banyak. Perusahaan yang tidak kuat menanggung resesi akan mengurangi jumlah karyawan, bahkan tadi seperti saya katakan akan menutup usahanya. Sementara perusahaan yang masih bertahan diprediksi tidak akan menerima karyawan baru. Ya. Jadi ada sih beberapa perusahaan atau UMKM yang mungkin masih menerima karyawan baru, tetapi tentu jumlah lowongannya akan sangat sedikit. Ini jumlah lowongan pekerjaan menurun. Hal ini sudah terjadi di Indonesia ya. Sinyalnya sudah mulai banyak terlihat dalam mungkin 3 bulan terakhir itu sudah banyak terjadi PHK. Dari survei data BPS yang dilakukan sejak Januari sampai April 2020, jumlah perusahaan yang memasang iklan lowongan kerja menurun drastis. Ini merupakan tanda-tanda bahwa lapangan pekerjaan semakin sulit. Kepala BPS Suharyanto mengatakan survei dilakukan pada situs pencarian kerja. Hasilnya, jumlah perusahaan yang memasang iklan lowongan kerja turun lebih dari 50% di bulan April 2020. Jadi sejak April 2020 telah muncul tanda-tanda ini. Oke. Yang memasang iklan turun 50%, sementara jumlah iklan lowongan kerja juga turun lebih dari 75%. Ya. Sehingga ini kita bisa melihat ya, prediksi terjadi sebelumnya tentu banyak perusahaan yang menutup usahanya kalau dia tidak sanggup lagi, atau kalau dia masih sanggup berjalan maka dia akan melakukan penghematan dan melakukan PHK mungkin untuk beberapa karyawannya. Nah, efeknya adalah tentu akan terjadi pengangguran. Ya, sudah diprediksi oleh pemerintah angka pengangguran akan naik 2,92 juta orang dalam skenario berat dan naik 5,23 juta dalam skenario yang sangat berat. Wow. Ya, jadi 2,92 untuk skenario berat dan 5,23 juta skenario sangat berat. Bayangkan, berjuta-juta orang akan menjadi pengangguran. Dan tentu ini akan menjadi beban masyarakat ya, beban pemerintah juga. Nah, apa efeknya nih kalau sudah terjadi pengangguran? Tentu menjadi meningkat angka kemiskinan. Ya, angka kemiskinan akan meningkat jika resesi terjadi di Indonesia. Pemerintah memproyeksi angka kemiskinan bertambah 1,89 juta orang pada skenario berat dan bertambah 4,86 juta orang pada skenario sangat berat di tahun ini. Ya. Padahal sebelumnya Indonesia itu sudah masuk ke kebanyakan penduduknya sudah masuk ke masyarakat sosial ekonomi menengah ya. Tetapi dengan adanya kejadian ini ya tentu bisa turun lagi peringkatnya. Bank Dunia bahkan memprediksi angka kemiskinan Indonesia bisa meningkat 5,5 juta orang di tahun ini karena pandemi Covid. Dan dalam skenario terberat, catatan Indonesia yang terkena gelombang kedua COVID-19 meningkat hingga 8 juta orang. Ya, jadi angka kemiskinan yang lama saja belum dapat ditekan dengan sempurna, tetapi dengan adanya COVID ini jadi malah nambah lagi ya. Sekitar 5,5 sampai 8 juta orang prediksi dari Bank Dunia. Sedih ya. Nah, dampak resesi ini akan berbeda dari satu negara yang satu dengan negara yang lain. Walaupun Singapura menyatakan resesi karena dia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut, tetapi Singapura itu memiliki tabungan yang cukup banyak sehingga dia mampu memberikan stimulus atau bantuan
kepada rakyatnya, sehingga dikatakan bahwa rakyatnya masih akan sejahtera, ya, berdasarkan sumber yang saya dapat, ya. Pemerintah Singapura jor-joran memberi stimulus kepada rakyatnya dengan menganggarkan hampir 100 miliar Singapura dolar atau setara 20% dari produk domestik bruto dari Singapura. Jadi baru 20%-nya PDB-nya dianggarkan untuk memberikan stimulus bagi rakyatnya. Nah, karena tingkat kesejahteraan mereka sudah tinggi, mereka pasti yang terjadi mengalami penurunan income. Tapi kalau sampai miskin, tidak terjadi. Ini yang dijelaskan oleh sumber yang saya baca. Nah, kalau di Indonesia, ya yang tadinya baru mau mulai naik menjadi dengan sosial ekonomi menengah, dengan adanya COVID-19 ini bisa turun lagi menjadi miskin. Dan ini membutuhkan stimulus yang besar dari pemerintah. Di Indonesia, pemerintah menyiapkan anggaran 695,3 triliun atau hanya setara dengan 4,3% PDB Indonesia. Bayangkan dengan Singapura tadi. Singapura menganggarkan 20% dari PDB-nya, sedangkan Indonesia hanya menganggarkan 4,3% dari PDB-nya. Maka jelas ya, jika resesi terjadi tentu masyarakat akan semakin menderita. Skenario yang sangat berat yang dibuat pemerintah akan terjadi. Ya, jika resesi terkena ekonomi Indonesia, maka perlu skenario yang sangat membantu perekonomian dari masyarakat Indonesia ini. Gimana skenarionya? Ya, apa yang harus dilakukan? Berdasarkan sumber yang saya baca, ya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bapak Eko Listianto, mengatakan dalam kondisi resesi, masyarakat yang terdampak tentu sangat mengharapkan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Namun, sekalipun bantuan diberikan, pasti masyarakat tak bisa hanya bergantung pada pemerintah, ya. Maka masyarakat tentu harus mampu bangun dan berupaya sendiri untuk mempercepat pemulihan ekonominya. Karena bagaimanapun bantuan pemerintah itu terbatas. Tadi seperti saya katakan, dibandingkan dengan stimulus dari pemerintah Singapura sebesar 20% dari PDB-nya, Indonesia hanya memberikan 4,3% dari PDB-nya. Sehingga masyarakat itu tentu perlu berusaha keluar dari dampak resesi, ya, tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah, ya. Kalaupun harus mengandalkan, tentu itu tidak akan menyelesaikan semua masalah yang terjadi, khususnya pada masalah ekonomi. Nah, apa solusinya? Masyarakat yang terdampak finansial bisa melirik sektor yang permintaannya masih cukup tinggi di tengah pandemi, ya. Dalam kondisi pandemi ini tentu masih banyak sektor yang masih membutuhkan. Seperti misalnya sektor pangan, kesehatan, dan komunikasi. Jadi untuk 3 sektor ini masih ada peluang. Ya, untuk sektor-sektor lain yang sifatnya sekunder ini harus berhati-hati, ya. Nah, beberapa sektor tersebut bisa menjadi solusi untuk keluar dari resesi. Masyarakat bisa bekerja atau membuka usaha yang berkaitan dengan ketiga sektor tersebut, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi dapat terjadi dengan cepat. Ya. Sektor primer yang terkait dengan pangan misalnya, ya, terkait dengan kelautan, kemudian UMKM, pertanian, nah itu bisa dijadikan solusi. Nah, tentu tidak semudah kita bicara di atas kertas, ya, atau teori, ya. Ini membutuhkan perjuangan dari masyarakat dan perhatian dari pemerintah juga. Nah, sebagai seorang akademisi, saya berupaya untuk memberikan perhatian dan bantuan dalam bentuk ilmu dan pengetahuan yang saya miliki. Nah, ini yang akan saya bahas lebih lanjut di video-video saya yang berikutnya terkait dengan bagaimana UMKM bisa bertahan. Kebetulan kami sudah melakukan pendampingan UMKM dalam salah satu webinar yang kami adakan. Bisa dilihat pada card di atas ini, ya. Ini hasil seminarnya.
Dan kami akan terus berupaya dan konsisten untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM. Karena sektor ini merupakan salah satu penguat ekonomi Indonesia ya, sehingga mampu bertahan di tengah resesi ekonomi yang menghantui negara kita tercinta ya, Indonesia ini. Nah, bagi Anda-Anda yang suka menanam ya, termasuk menanam sayur, menanam buah, itu juga bisa menjadikan salah satu peluang ya. Termasuk itu juga membuat kita menjadi tahan terhadap pangan atau memiliki ketahanan pangan ya. Dan pasti makanan ini masih dibutuhkan ya, nggak mungkin kita hidup tanpa makanan, sehingga pasti sektor pangan ini sebagai salah satu kebutuhan primer manusia masih akan sangat dibutuhkan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan video video kali ini. Saya berharap kita semua bisa kuat dan tabah dan terus berupaya berdoa agar kita semua diberikan solusi, terutama dalam masalah ekonomi ya. Saya berusaha untuk menyumbang ilmu pengetahuan yang saya miliki, walaupun mungkin tidak seberapa, tetapi insya Allah hal ini sudah saya lakukan, sudah saya implementasikan, dan sudah ada beberapa UMKM yang berkonsultasi dengan saya via pribadi ya, baik melalui Instagram saya Fitriholics ya, di atas ini bisa dilihat Instagram saya, ataupun melalui email ya, atau melalui YouTube channel saya. Nah, itu silakan bisa diakses di situ semua. Tapi akan lebih baik kalau DM di Instagram saya. Instagram saya Fitriholics bisa diakses secara publik. Dan nanti silakan DM saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap berjuang, tetap berusaha, dan selalu positive thinking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.